Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah agama sebagai tugas UTS kemarin tentang materi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan seperti bangunan kubah masjid, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu iman artinya pondasi, Islam artinya tembok dan bangunan lain, 3 ihsan atap dan ornamen lain. Iman yaitu keyakinan dalam hati diucapkan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Amal batinia wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah. 3 mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan. Yang keempat, mengantar pada titik penyadaran diri sebagai hamba Allah dan tunduk pada kekuasaan Allah. 5. Meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Islam yaitu penjabaran rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Yang kedua syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang ketiga sholat, bentuk hubungan vertikal langsung antara hamba dengan sang pencipta yaitu Khalik. Yang keempat adalah puasa, yaitu ujian melawan hawa nafsu. Yang kelima haji, sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia. Terus merupakan amal lahiriah sebagai wujud makna Islam, dipelajari melalui fikih. Ihsan 1. Bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah seolah-olah ketika beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah. Yang ketiga, melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan ini melahirkan perasaan pada jiwa kita butuh terhadap ibadah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kelima, ketika belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan kita terhadap ibadah kita. Yang keenam, melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ketujuh, ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di hati, menjadikan manusia selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan Allah. Yang ke-8, tercipta kehidupan berkualitas. Yang ke-9, harus kokoh tertanam sejak anak-anak. Yang ke-10, belajar kitab Aqidatul Awam. Al-Quran Al-Hasyr ayat 8 melafadzkan walatan dur nafsu ma qaddamat lighad, yang artinya manusia itu hendaknya memperhatikan apa yang pernah ia lakukan di dunia untuk hari esok kelak.
Kelompok pertama manusia yang mengandalkan amal dan ibadahnya termasuk orang lalai. Yang kedua, diliputi cemas karena iman manusia yang selalu naik dan turun sehingga ibadahnya juga naik turun. Yang ketiga, orientasi pada frekuensi amal untuk mengejar hari esok. 2. An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmati faminallahi summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nikmat apapun yang ada padamu hakikatnya dari Allah. Bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan sepenuh hati. 1. Orang yang mengandalkan anugerah Allah. 2. Membebaskan diri dari daya dan upaya. 3. Melihat iman ibadah semata-mata tergantung pada kekuasaan Allah. 4. Mengembalikan semua perkara kepada Allah. Yang kelima, memuji dan bersyukur ketika senang. Yang keenam, menyatakan hajat dan kefakiran ketika susah. Yang ketiga, yaitu surat Al-An'am ayat 91 yang berlafaz Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun, yang artinya katakanlah Allah yang menurunkan